Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini untuk materi terakhir dari saya ya, mengenai potensi geowisata di lingkungan gunung api dan juga pengembangan geowisata di lingkungan gunung api ya. Oke, next. Oke, jadi memang objek geowisata ini sangat banyak. Ini ya, tidak hanya sekedar berkaitan dengan fosil ya, tapi juga sangat berkaitan dengan aktivitas geologi, terutama yang ada di gunung api ya. Nah, mungkin karena memang di dalam proses pembentukan gunung api itu proses yang terjadi itu sangat kompleks ya, mungkin dan juga sangat panjang prosesnya itu ya untuk membentuk suatu gunung api ya. Nah, mungkin diawali dengan keluarnya magma dari zona-zona subduksi ya, atau zona-zona lemah, lalu kemudian magma ini mengalami evolusi ya, atau diferensiasi magma, lalu uh, magmanya mencapai ke permukaan dan membeku, membentuk tinggian sehingga menjadi gunung yang tinggi ya. Lalu uh, gunungnya ya mungkin sudah terlalu tua mungkin ya, sehingga menyebabkan terjadinya erupsi ya. Nah, erupsi tadi menyebabkan terbentuknya kaldera gitu ya. Kalau kaldera terisi air membentuk sebuah danau. Nah, prosesnya itu kan sangat panjang ya. Nah, proses inilah yang menjadi salah satu daya tarik untuk kita perkenalkan kepada masyarakat untuk menjadi geowisata, selain hasil-hasil dari proses pembentukan gunung ataupun kaldera tersebut, karena memang proses geologinya kan sangat banyak ya. Contohnya ada di gambar ini ya. Ini adalah salah satu geopark nasional Tambora ya, yang ada di Sumbawa NTB ya. Nah, ini kita lihat ini adalah kalderanya mungkin ya. Nah, ini mungkin peninggalan dari ini ya, material-material yang terendapkan karena ini ya, adanya letusan gunung api sehingga dia tertimbun ya. Nah, ini juga beberapa singkapan batuan ya, sudah pasti karena pengangkatan gitu ya. Oke, next. Ini adalah contoh dari ini ya, geopark yang ada di lingkungan gunung api ya. Salah satunya itu adalah geopark Danau Toba ya, yang ada di Sumatera Utara, di mana geopark Danau Toba ini adalah salah satu ini ya, UGG ya, UNESCO Global Geopark yang ada di Indonesia ya. Ini yang yang terakhir ya, yang terbaru bergabung menjadi UGG ya, atau UNESCO Global Geopark, di mana ini ya, hal yang paling menarik dari Geopark Danau Toba ini adalah fenomena gunung api yang pernah meletus hebat berskala dunia itu ya. Jadi memang kaldera dari gunung atau danau dari gunung Purba Toba mungkin ya, itu dia membentuk suatu danau yang merupakan danau terbesar yang ada di Indonesia mungkin ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa proses erupsinya itu sangat besar ya, bahkan berskala dunia. Nah, di sini juga terdapat banyak singkapan-singkapan batuan ya, struktur-struktur batuan yang sangat bagus mungkin ya untuk diteliti ya, atau dipelajari gitu ya. Selain ada landscape yang sangat cantik gitu ya, juga terdapat struktur-struktur batuan yang sangat baik. Next. Nah, ini adalah calon geopark Kelimutu ya, yang ada di Flores NTT ya, Nusa Tenggara Timur, di mana ini juga merupakan bagian dari ini ya, geopark yang ada di gunung api ya. Biasanya untuk daerah-daerah pegunungan itu kan sudah pasti banyak kita temui sesar ya. Nah, sesar ini biasanya akan membentuk suatu air terjun ya, karena dia biasanya akan memotong
aliran air begitu seperti ya. Nah di sini geoset andalan dari Geopark Kalimutu ini adalah yang biasa kita ketahui ya, ada danau 3 warna kalau nggak salah ya. Nah ini mungkin kalau yang kita lihat di sini cuma 2 warna ya, ada yang hijau dan warna hitam ya. Kalau nggak salah satu lagi itu ada warna merah gitu ya. Nah ini salah satu geodiversity-nya ya yang ada di Geopark Kalimutu gitu ya, keragaman budayanya. Next. Oke, ini untuk lanjutannya. Jadi ini adalah salah satu geosite ya yang ada di Geopark Merangin ya, yaitu nama geosite-nya itu adalah kaldera Masurai ya. Jadi kaldera yang ada di Gunung Api Masurai ya. Nah, Gunung Masurai ini adalah gunung api yang ada di bagian selatan dari Kabupaten Merangin ya. Nah, dari gambar citra satelit ini dapat kita lihat ada 4 gunung ya yang berada di Kabupaten Merangin ya. Yang pertama yang di sini adalah ini adalah Gunung Sumbing ya. Lalu yang sebelah sini adalah Gunung Hulu Nilo. Lalu yang paling besarnya adalah Gunung Masurai. Yang di bagian sini ya, nah adalah Gunung Tungkat gitu ya. Nah, pada puncak dari Gunung Api Masurai ini ya, dapat kita lihat adanya morfologi bentukan tepian dari tepian lingkaran ya, yang mengindikasikan kalau ini adalah bentukan dari kaldera ya. Bisa teman-teman baca, ini adalah dinding kalderanya ya, dinding kanannya yang membatasi si kalderanya ini ya. Nah ini adalah telaga birunya ya. Di sini terdapat danau gitu ya di puncak dari Gunung Masurai ini ya, sehingga ini mengindikasikan bentukan dari sebuah kaldera. Nah adanya kaldera di puncak dari Gunung Masurai ini mengindikasikan kalau gunung ini sudah pernah mengalami erupsi ya, lumayan erupsi yang cukup besar ya. Kalau kita lihat mungkin dari informasinya ya, diameter dari kaldera ini sekitar 7 km ya luasannya ya. Oke ya, next. Nah ini untuk objek geologi ya atau geosite yang ada di Geopark Merangin ya, atau Geopark yang ada di Jambi ya. Ini adalah pusat kota Bangkonya ya. Lalu di sini ada fosil ini ya, fosil dari Araucariaxylon ya, yang ada di Sungai Muara Karing dan Sungai Mengkarang ya. Yang Muara Karing ini ada di Desa Air Batu, untuk Mengkarang ini, Sungai Mengkarang ada di Desa Bedengrejo ya, dimana objek yang kita temui di sini ada 2 formasi ya. Yang pertama itu adalah formasi Mengkarang, ada 3 kalau nggak salah. Formasi Mengkarang, ada formasi Granit Hantan ya, lalu ada formasi Pelopat ya, dan di bagian atasnya ditutupi oleh formasi Kasai ya. Jadi ada 4 formasi lah minimal yang teman-teman temui di sana. Lalu di sini juga ada tebing putih, gua putih ya, ada air terjun Lempisang, ada air terjun Cigalincing ya, lalu ada batu tersusun ya di Gunung Tungkat tepatnya, lalu ada Kawah Kumbang, Kawah Mabu, Telaga Biru ya yang ada di Gunung Masurai. Di sini ada Danau Pau, lalu di sini ada Riolet Rantau Suli, di sini ada mata air panas yang ada di Geraho ya. Ini adalah Danau Depati 4. Ini Danau Depati 4-nya adalah danau tektonik tertinggi yang ada di Pulau Sumatera kalau nggak salah ya, karena dia terbentuk karena aktivitas tektonik ya, karena berada tepat di zona sesar Sumatera ya, di segmen dikit ya kalau nggak salah. Next, ini lanjutnya ya. Ini untuk profil dari si Masurai ya. Jadi peneliti mencoba membuat profil ya dari Gunung Masurai. Ini lintasannya yang warna merah ini. Nah ini adalah penampangnya ya, dapat kita lihat
Saya zoom aja ya.